Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Arlisa Hadi kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang akhir pekan hari ini. Dan selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama beberapa jam ke depan. Ya pemirsa, hari ini kami awali informasi dari informasi kecelakaan pemirsa di mana tabrakan beruntun melibatkan 3 minibus dan 1 sepeda motor di Jalan Underpass Gandaria, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Akibatnya pengendara sepeda motor dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Beginilah kondisi 3 minibus dan 1 sepeda motor usai bertabrakan di Jalan Underpass Gandaria, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal dari pengemudi minibus putih diduga mengantuk dalam berkendara dari arah Pondok Indah menuju Senayan. Sesampainya di lokasi kejadian, kendaraannya keluar jalur yang berlawanan sehingga menabrak 2 minibus dan 1 sepeda motor. Akibatnya minibus ringsek di bagian depan dan seorang pengendara motor alami luka serius pada bagian kaki. Korban luka dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan medis. Usai didata, kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi agar tidak menimbulkan kemacetan. Enggak, mobil Fortunernya, mobil putihnya itu ngambilnya ke tengah, makanya dia nabrak mobil awal dulu. Nah, teman saya itu yang naik motor di belakangnya persis mobil ditabrak juga, diberhentiin sama taksi, gitu. Jadi pas diberhentiin nggak mau berhenti atau gimana dia? Saya kurang tahu kalau logisnya, tapi kemungkinan sih ada yang bilang ya gitu. Kalau kondisi supir si yang mobil putih itu gimana bang tadi bang? Masih sehat ya alhamdulillah. Masih sehat ya. Cuman teman saya aja yang harus dilariin rumah sakit karena luka berat lah. Masuk ke luka berat. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Kasus kecelakaan ini ditangani Satuan Unit Laka Lantas Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Aksi brutal penyerangan terhadap sejumlah pemuda yang tengah nongkrong di warung kopi di kawasan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat berhasil meringkus salah seorang pelaku. Sekelompok pemuda tanggung yang diduga gangster ini langsung lari tunggang langgang usai melakukan penyerangan di Jalan Galur Raya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Suara sirene mobil patroli tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat membuat mereka kabur setelah berhasil mengobrak-abrik sejumlah pemuda yang tengah asik nongkrong di warung kopi. Tak membutuhkan waktu lama, tim presisi Polres Metro Jakarta Pusat yang kebetulan tengah menggelar patroli berhasil meringkus salah seorang pelaku. Pelaku mengaku sudah 3 kali ikut dalam penyerangan dengan berbekal senjata tajam bersama belasan rekannya. Ya, pada saat ditangkap atau diamankan, pelaku berusaha membuang senjata tajam yang mereka bawa. Akhirnya pada pukul 3.30 kita amankan ke Polsek Sawah Besar dan kita lakukan proses penyidikan. Saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk pelaku ataupun kawannya yang melakukan janjian untuk melakukan tawuran sedang kita lidik, inisial R dan saat ini DPO. Ide dari mana ngebentuk gangster? Dari teman-teman sekolah aja Pak. Teman sekolah? Teman-teman sekolah. Kan lu udah nggak sekolah? Kan apa keluar. Oh berarti artinya mantan teman-teman sekolahmu, kamu masih berhubungan seperti itu. Namanya apa? Nggak ada nama. Masa nggak ada namanya? Teman-teman nongkrong aja. Teman-teman nongkrong, biasa kamu sering nongkrong sama mereka. Ketuanya siapa? Nggak ada Pak. Nah biasanya yang punya ide untuk menyerang kelompok lain itu siapa? Ya teman-teman saya Pak. Punya trik nggak? Punya trik sendiri nggak? Penyerangannya gimana? Dari mana? Sasarannya apa? Agak sih mana lewat aja. Berarti ugal-ugalan? Nggak terlalu ugal-ugalan, nyamperin doang udah gitu. Tapi janjian dulu ya? Ya temen saya janjian katanya. Janjian via apa? WA. Selain mengamankan sebilah celurit berukuran besar, polisi juga melakukan tes urin kepada pelaku yang hasilnya positif, zat yang terkandung dalam narkoba jenis sabu-sabu. Kini polisi tengah melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku yang berinisial R yang berperan sebagai pencari lawan lewat pesan singkat WhatsApp dan sosial media. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi heroik seorang emak-emak berhasil menggagalkan pencurian sepeda motor milik tetangganya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hal serupa juga dilakukan seorang anak yang berani memergoki dan mengejar pelaku curanmor di Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua aksi ini pun terekam kamera pengawas. Inilah aksi dua kawanan pelaku pencuri sepeda motor di komplek perumahan Green Harmony, Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Curiga dengan gerak-gerik pelaku yang memantau situasi, seorang emak-emak dari salah satu tetangga dengan berani meneriaki keduanya. Pelaku yang berusaha merusak kunci motor buruannya pun sontak panik melarikan diri bersama rekannya. Sempat dikejar seorang warga, seorang pelaku mengeluarkan senjata api dan menodongkan ke warga yang berusaha mengejarnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dan motor buruannya gagal dicuri. Lihat di pagar ada orang, aku pikir mau ngambil sesuatu di sini, rongsokan aku. Tapi kok nggak selesai gitu Om. Terus aku lihat, nggak aku lihat sih, aku cuma ngeliatin dari pagar. Ternyata orang itu lagi nginin apa sih kunci kontak, kunci kontak motor itu. Aku penasaran, aku buka pagar, dia langsung lari. Aku buka pagar, dia sama-sama ngeliat aku, terus dia langsung lari gitu. Pas dia lari itu sempat ibu teriakin atau gimana Bu? Teriak. Lalu rusak. Posisi kunci setang ditutup lubang kunci, nah itu udah kebuka separoh. Dan bawah yang buat charger udah kebuka, tapi belum sempat diotak-atik. Udah baru keburu ketahuan. Aksi heroik menggagalkan curanmor juga terjadi di Tangerang, Banten, tepatnya di Perumahan Permata 2, Kecamatan Balaraja. Seorang anak pemilik sepeda motor berani memergoki, mengejar pelaku yang sudah merusak kunci dan naik ke motor buruannya. Pelaku yang panik langsung kocar-kacir melarikan diri tanpa membawa motor curiannya. Sementara warga yang keluar rumah usai mendengar teriakan sempat mengejar, namun pelaku berhasil lolos. Diketahui, sebelum beraksi, para pelaku yang berjumlah 2 orang sempat mondar-mandir memantau situasi lingkungan. Maghrib, kebetulan anak saya mau keluar mau main, terus ngelihat ada orang, terus dia negor, ngapain lu? Terus langsung kabur, diteriakin maling-maling. 2 orang sih, ada 1 orang yang nunggu di sana. Itu udah sempat ngerusak kuncinya Bu? Ngerusak, udah ngerusak itunya. Udah dijebol, udah kena. Feeling 3 detik lagi aja udah langsung kabur itu kalau nggak ketahuan. Meski tidak melaporkan kasus ini ke polisi, namun korban mengunggah rekaman CCTV ke media sosial sebagai bentuk peringatan agar masyarakat berhati-hati. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jawa Barat, iNews melaporkan. Seorang wanita yang dijuluki Ratu Copet diringkus polisi setelah melakukan pencopetan di sebuah mal di Kota Makassar. Ya, aksi pelaku pun terekam kamera CCTV gedung mal hingga polisi dengan cepat menangkap pelaku. Lestari, usia 27 tahun, seorang pencopet wanita yang dijuluki Ratu Copet ini tak berkutik saat diringkus tim Resmob Polsek Panakukang, Kabupaten Goa. Untuk mencari barang bukti hasil pencurian, petugas polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah dan menemukan sebuah telepon genggam yang disembunyikan pelaku. Penangkapan pelaku copet ini dari hasil rekaman CCTV gedung mal yang memperlihatkan aksi pelaku dalam melakukan pencopetan. Setelah mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti telepon genggam, baju gamis, dompet warna hitam, kotak warna hitam putih, dan 1 buah tas warna hitam untuk dibawa ke polsek. Panakukang pada hari ini telah mengamankan seorang perempuan yang berinisial L alias A. Dia ini adalah spesialis copet yang bisa kita gelar sebagai Ratu. Diketahui Lestari bukan orang baru dalam kasus pencurian di Mall Panakukang. Dirinya beberapa kali terlibat dalam aksi pencurian sehingga dijuluki Ratu Copet. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun lamanya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pemuda ditangkap Polres Tuban, Jawa Timur karena dugaan pencabulan. Mirisnya, profesi pelaku adalah guru mengaji yang tega mencabuli 2 anak didiknya. Pasrah, seorang pemuda berinisial F digiring petugas dari Polres Tuban, Jawa Timur Minggu dini hari. Pasalnya, pria berusia 27 tahun ini tega mencabuli 2 anak di bawah umur. Mirisnya, para korban adalah santriwati atau 2 dari anak didik pelaku. Kasus pencabulan terungkap saat orang tua korban berinisial N 17 tahun pulang mengaji selalu menangis. Korban selalu tidak menjawab ketika ditanya orang tuanya. Curiga dengan perilaku anaknya, orang tua korban membuka ponsel korban dan melihat percakapan anaknya dengan korban lainnya yang ternyata menjadi korban pencabulan. Sontak keluarga korban langsung melaporkan kejadian ke Polda Jawa Timur pada November 2021. Kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Tuban. Ironisnya, perbuatan bejat pelaku dilakukan di lingkungan tempat korban mengaji. Bahkan salah satu korban mengaku sudah disetubuhi guru ngajinya hingga 20 kali. Perbuatan bejat pelaku dilakukan sejak tahun 2018 lalu. Sekarang pelaku sudah dari keluarga, korbannya sebanyak 2 orang. Yang pertama inisial NF, 12 tahun, dan juga P, 15 tahun saat dilakukan tindakan pencabulan oleh pelaku. Itu modusnya gimana? Jadi modus operandi dari pelaku adalah mengiming-imingi korban, diajak jalan-jalan keluar kota, diiming-imingi, dibelikan sesuatu, dan juga diiming-imingi akan dinikahi. Kini polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa keterangan para saksi dan mengumpulkan alat bukti lainnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. 2 mahasiswa ditangkap polisi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, diduga kedua mahasiswa ini merupakan muncikari yang menjual perempuan muda ke pria hidung belang. Polisi Satreskrim Polres Bukit Tinggi menggerebek sebuah hotel di SPBU Simpang Yarsi, Sumatera Barat. Dalam operasi Pekat Singgalang 2022, polisi berhasil menangkap 2 orang muncikari, yaitu seorang mahasiswi IY 20 tahun asal Agam dan AZ 23 tahun mahasiswa asal Bukit Tinggi. Dari tangan pelaku IY, polisi mengamankan uang tunai Rp600.000. Berdasarkan keterangan pelaku, polisi bersama petugas keamanan hotel memeriksa kamar yang disebut pelaku, kemudian mengamankan korban yang masih berusia 18 tahun bersama pria hidung belang. Pelaku merupakan rekanan juga dari satu sama lain, di mana yang saudari I meminta tolong kepada saudari A untuk mencari pekerja komersial, dan setelah tidak ditemukan, saudara A mencari melalui aplikasi micet. Saat dilakukan penangkapan, kita mengamankan korban inisial F dan juga para tersangka di area hotel salah satu di Bukit Tinggi. Modus para pelaku adalah mencari wanita yang menjual jasa prostitusi melalui aplikasi kencan, lalu menjual ke pria hidung belang dengan harga 2 kali lipat. Polisi mengamankan barang bukti, uang tunai, total Rp1 juta, 3 unit ponsel, dan kondom. Polisi telah menetapkan kedua pelaku menjadi tersangka dengan ancaman hukuman 3 hingga 15 tahun penjara. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita tercebur di sungai karena tinggal orang tuanya ke kamar mandi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.